난 진입이 먼저지. 동백 씨, 진정해. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Memories yang dirilis tahun 2020. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Semua orang di ruangan itu mengenali detektif Dongbek. Dia ingin memukulnya, Sanmi menahannya. Dongbek ingin membunuhnya. Sanmi minta kepadanya untuk mundur. Kemudian Sanmi minta maaf kepada mereka. Dongbek mengatakan membaca semua ingatannya. Dia adalah psikopat dan pembunuh. Pak Ki-dan mengatakan Dongbek mendapatkan kekuatannya dari iblis. Dongbek membenarkan dirinya adalah iblis yang akan menyeretnya ke neraka. Pak Ki-dan menyuruh Dongbek untuk bertobat, tapi Dongbek malah memelintir tangannya sambil bilang dia akan segera tahu bagaimana rasanya terbakar, kemudian pergi. Di luar kapel, Sanmi marah. Sikap Dongbek membuat Pak Ki-dan sadar bahwa dia adalah tersangka utama. Orang yang lekas marah seperti dia seharusnya tidak menjadi polisi. Dongbek kesal mendengarnya. Dia melihat sendiri bagaimana korban menjerit dan diperkosa sebelum dibunuh. Seharusnya tadi dia menghajarnya habis-habisan, tapi dia menahan dirinya. Dongbek memberitahu Sanmi untuk memeriksa villa Pak Ki-dan. Selanjutnya Sanmi datang ke kantor jaksa Seoul Pusat untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan di villa Pak Ki-dan. Jaksa tidak mau memberikan suratnya karena buktinya tidak cukup. Pak Ki-dan adalah orang yang sangat dihormati dengan banyak pengikut. Pejabat tinggi termasuk hakim banyak yang menerima hadiah dari Pak Ki-dan. Di kantor kejaksaan wilayah Seoul Barat, Dongbek menemui kepala jaksa Yo Ji-suk. Dia memberitahu membaca ingatan Pak Ki-dan saat melakukan pembunuhan. Yo Ji-suk mengatakan hasil dari membaca ingatannya tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Dongbek memberitahu unit investigasi memiliki bukti tidak langsung dan mereka perlu menggeledah villa Pak Ki-dan untuk menemukan bukti lain. Namun dia melihat jaksa Seoul Pusat berlutut di depan Pak Ki-dan. Dahulu jaksa Seoul Pusat menerima beasiswa dari yayasan Pak Ki-dan. Jadi unit investigasi tidak akan mendapatkan surat perintah penggeledahan villa Pak Ki-dan dari kejaksaan Seoul Pusat. Dongbek memohon bantuannya untuk mengeluarkan surat penggeledahan di villa Pak Ki-dan. Dia hanya harus menggeledah ruang kerjanya. Jurnal pembunuhannya ada di sana. Setelah Pak Ki-dan dipenjara, Dongbek akan menerima tuduhan penyerangan yang dilakukan olehnya. Selain itu, sebagai jaksa, dia akan disorot dan menjadi bintang karena berhasil menangkap pembunuh berantai. Yo Ji-suk setuju. Dia datang bersama timnya membawa surat penggeledahan dan penyitaan. Mereka bertemu dengan unit investigasi di depan rumah Pak Ki-dan. Setelah menunjukkan suratnya, mereka semua masuk ke dalam. Dongbek dan timnya melihat dari jauh. Pelayan tidak mau membuka pintunya. Sanmi, Pak Ki-dan, pengacaranya dan pegawainya datang. Dongbek melihat asap keluar dari cerobong. Dia sadar mereka membakar buktinya. Pintu dibuka, semua masuk ke dalam. Mereka melihat bukti yang sudah terbakar, kemudian pergi karena tidak ada bukti yang ditemukan. Kyung-tan menahan Dongbek agar tidak ikut campur. Tim yang di dalam akan mendapatkan masalah karena melakukan penggeledahan berdasarkan bukti apa yang dia baca dalam ingatan Pak Ki-dan, yang ternyata tidak ditemukan bukti apapun. Akibat dari penggeledahan itu, Dongbek mendapatkan surat panggilan dari Komite Legislatif dan Kehakiman. Mereka setuju mengadakan sidang legislatif dan mengeluarkan surat panggilan untuk detektif Dongbek. Media memberitakan Komite Legislatif dan Kehakiman mengharuskan Dongbek minta izin dahulu sebelum membaca ingatan seseorang. Mereka bukan ingin mempermalukannya di dalam sidang itu. Mereka hanya ingin mendengar cerita versi detektif Dongbek. Keesokan harinya, mereka mengantar Dongbek ke sidang Komite Legislatif. Di dalam mobil, Sehun menyuruh Dongbek bicara di persidangan bahwa dia tidak akan membaca ingatan orang tanpa persetujuan, dan jika melakukannya, dia bersedia dihukum apapun. Mereka berencana menggunakan persidangan ini
untuk meloloskan rancangan undang-undang yang melarang membaca ingatan seseorang. Jika Majelis Nasional meloloskan rancangan undang-undang yang melarang membaca ingatan seseorang, Dong-baek tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Kyung-tan memberitahu Dong-baek harus memohon agar hakim tidak mencopot rencananya dan mengeluarkannya dari kepolisian. Di dalam persidangan, mereka bertanya apakah Dong-baek membaca ingatan orang yang dia serang tanpa persetujuannya. Dong-baek membenarkan. Mereka mengatakan membaca ingatan seseorang tanpa surat perintah adalah ilegal dan pelanggaran berat. Terlihat Pak Ki-dan melihat siaran di persidangan sambil tersenyum. Dong-baek berdiri. Dia mengatakan mengetahui siapa pembunuh Palu Cakar yang sebenarnya. Pembunuhnya memilih gadis cantik dan memberikan mereka beasiswa. Beberapa tahun kemudian Han Men-pyeong menculik mereka. Dia memperkosa mereka dengan kejam. Setelah itu dia menghantam mereka dengan palu cakar berulang kali sampai mereka mati. Dia menyamarkan hasrat menjijikannya sebagai penyelamatan dari dewa. Nama pria itu adalah Pak Ki-dan. Dia adalah pemimpin kultus terkenal. Pak Ki-dan. Selanjutnya Im Jung-yeon mengadakan konferensi pers. Sekarang dia adalah pengacara Pak Ki-dan setelah mengundurkan diri sebagai jaksa karena skandal pelayanan seks berbayar. Im Jung-yeon akan mengajukan gugatan pidana dan perdata kepada Dong-baek, kemudian memberitahu Pak Ki-dan telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan menjauh dari sorotan untuk sementara. Di apartemen Dong-baek dipenuhi orang yang berdemo dan wartawan. Sanmi menghubungi, menanyakan keadaannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengungkapkan semuanya. Keesokan paginya, detektif Min Sang-han menjemputnya. Dong-baek dibawa ke TKP pembunuhan. Dong-baek terkejut melihat Pak Ki-dan tewas mengenaskan. Sanmi memberitahu dia dibunuh pagi ini. Kemudian meminta Dong-baek untuk membaca ingatan para saksi. Dia sudah mendapatkan surat persetujuannya. Dong-baek memegang mereka satu persatu. Kemudian mengatakan pelakunya tidak ada di ingatan mereka. Seolah-olah ada yang menghapus adegan kematian Pak Ki-dan dari ingatan mereka. Ada 20 orang di sekelilingnya, tapi tidak seorang pun ingat saat pembunuhan itu. Mungkin ada orang berkekuatan super seperti dirinya. Sanmi mengatakan satu-satunya orang yang memiliki kekuatan super adalah dia. Oleh sebab itu, dia menjadi tersangka utamanya mulai saat ini. Dong-baek memberitahu dia tidak bisa menghapus ingatan orang. Sanmi menjawab, hanya dia yang tahu itu. Dong-baek yang kesal menyuruh Sanmi membawa surat perintah penangkapannya. Detektif Min Sang-han memberitahu Dong-baek semalaman di apartemennya dan ada puluhan media yang mengawasinya. Sementara itu, Dong-baek memeriksa ruangan lain. Dia melihat sebuah lukisan, kemudian teringat kenangan saat melihat ibunya terluka. Dong-baek mencari informasi mengenai baptis api. Kyung-tan dan Sehun datang dengan seorang pria yang memberitahu sebuah mobil mengirim lukisannya, tapi tidak ada nama pengirimnya. Pria itu memberitahu bahwa Pak Ki-dan sangat menyukai lukisannya. Dia menatapnya berjam-jam. Dong-baek mengatakan orang yang memberikan lukisan ini menghinanya. Dia merubah gambar pedangnya menjadi palu cakar. Itu berarti pembunuhnya adalah yang mengirim lukisan ini. Mereka harus mencari tahu mobil kurir yang mengirim lukisan ini. Tiba-tiba seorang gadis muncul. Dia mengatakan melihat mobil kurir pengiriman. Kyung-tan bertanya berapa nomor plat mobilnya. Gadis itu menjawab tidak tahu, tapi dia melihat nomor teleponnya yang tertulis sangat besar. Gadis itu minta Dong-baek untuk membaca pikirannya sambil foto bersama dengannya. Dong-baek melihat nomor telepon mobil yang mengirim lukisan itu. Di kantor polisi, Sanmi memberitahu wakil pimpinan Lee bahwa dia mencurigai Dong-baek sebagai pelaku pembunuhan Pak Ki-dan. Wakil pimpinan Lee memberikan informasi dari Bin, data mengenai Dong-baek. Dia meminta Sanmi untuk mencari informasi mengenai Dong-baek yang tidak diketahui publik. Di ruang kendali investigasi, Sanmi memperlihatkan data Dong-baek. Dong-baek ditemukan di stasiun saat berumur 7 tahun. Mereka tidak tahu namanya, dan dia juga tidak bisa bicara. Dia dimasukkan ke fasilitas penyandang cacat, lalu pindah ke panti asuhan. Dia mendapatkan namanya dari stasiun tempat dia ditemukan, yaitu Dong-baek. Dong-baek memberitahu kekuatan supernya pada publik saat berusia 20 tahun. Dia menolak semua tawaran kerja
yang memberinya jutaan dolar per tahun dan memilih menjadi detektif yang bergaji $2.000 per bulan. Dia bahkan menolak dana internasional. Kemudian mereka memperhatikan rekaman di apartemen Dong-baek. Terlihat lampu sensor di tangga apartemennya hidup pada jam 12 dan 4 pagi. Sanmi menduga Dong-baek pergi melalui atap untuk membunuh Pak Ki-dan. Detektif datang ke apartemen Dong-baek. Di tangga terlihat lampunya hidup saat mereka ada di bawahnya. Kemudian mereka ke atap. Detektif Min Sang-han mengatakan Dong-baek harus melompat ke atap gedung yang lain untuk bisa keluar dan menghindari media. Detektif Lim mengatakan tidak mungkin Dong-baek melompat di tengah malam. Satu kesalahan saja dia bisa mati. Lagi pula dia sangat membenci pembunuhan. Detektif Jang Gi-dae melaporkan di TKP Pak Ki-dan ada sedikit gas tidur. Mungkin mereka kehilangan kesadaran karena gas itu. Jadi bukan karena kekuatan super Dong-baek. Sanmi mengatakan dia masih mencurigai Dong-baek. Selanjutnya Sanmi menemui Dr. An Suyon yang menangani Dong-baek. An Suyon memberitahu ada 4.000 dokter lokal dan internasional yang menangani Dong-baek. Mempelajari Dong-baek adalah kehormatan dan kesempatan bagi mereka. Tidak ada dokter manapun yang mau kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, dia tidak mau memberikan informasi apapun tentang Dong-baek. Di tempat yang lain, Dong-baek menemui supir yang mengirim lukisan itu. Pria itu tidak melihat wajah orang yang memintanya untuk mengirim lukisannya. Dia hanya mengambilnya di depan pintu. Pengirimnya juga meminta untuk menulis sumbangan anonim di paket lukisannya. Supir itu memberikan alamat villa di mana dia mengambil lukisannya. Tiba di villa itu, pintunya tidak terkunci. Di dalam mereka menemukan jasad Yom Hwaran berusia 30 tahun, single dan orang tuanya tinggal di luar negeri. Ada botol alkohol metanol yang ditemukan, angka yang ditulis di kertas koran, dan sketsa seorang pria memegang pisau dengan pria yang lainnya berlutut. Dong-baek mengatakan dia hanya menggambar saat dirantai. Saat dia kehausan dan minta air, orang itu memberinya alkohol metanol. Unit investigasi datang. Dong-baek memberitahu dari tadi mereka diikuti karena dirinya adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan super yang bisa membunuh Pak Ki-dan. Sanmi masuk ke dalam. Dong-baek memberitahu pembunuhnya sama dengan kasus Pak Ki-dan. Ini adalah kasus pembunuhan berantai. Sanmi terdiam melihat lukisan pria yang memegang pisau. Pegawai di ruang kendali investigasi memberitahu bahwa Yom Hwaran mengemudi dalam keadaan mabuk, kemudian menabrak dan korbannya tewas. Tapi dia tidak pernah menjalani hukuman sehari pun. Padahal ini adalah kasusnya yang ketiga, mengemudi sambil mabuk. Setelah pengadilan kasusnya selesai, Yom Hwaran menghina korban dengan memposting fotonya membuka botol sempen, merayakan kemenangannya karena tidak dipenjara, padahal sudah menabrak korbannya hingga tewas. Detektif Min Sang-han melaporkan semua villa kosong karena ini adalah villa akhir pekan. Pemiliknya hanya datang saat liburan, jadi tidak ada saksi. Sanmi menyuruh mereka mencari saksi di dekat villa. Dong-baek mengatakan 20 orang yang berada di depan Pak Ki-dan tidak bisa mengingat apapun. Bagaimana bisa mereka menemukan saksi? Sanmi kesal mendengarnya. Dia menyuruh Dong-baek pergi. Para detektif menganalisis pelaku membunuh Pak Ki-dan dan Yom Hwaran karena mereka memang pantas mati. Pelaku menghukum keduanya menggantikan para korban. Di luar, Dong-baek berhasil menemukan arti dari angka di koran Kyonghan, merujuk pada artikel 20 tahun yang lalu, yaitu 6 Oktober tahun 2000 halaman 19, yang berisi wawancara khusus dengan Profesor Nam Yong-mun, berjudul Sistem Dukungan Nasional Diperlukan untuk Korban Kejahatan. Selanjutnya mereka menuju ke rumah sakit di mana Profesor Nam Yong-mun dirawat. Di dalam mobil, Sehun memperlihatkan video dokumenter wawancara Profesor Nam Yong-mun yang berisi dia menekankan pada pemerintah untuk memberikan dukungan pada korban kejahatan. Kemudian diperlihatkan seorang anak yang kehilangan ayahnya karena dibunuh. Bukan hanya korban yang dipengaruhi oleh kejahatan, tapi untuk anak-anak, mereka menderita efek samping yang parah. Hal ini bukan sesuatu yang bisa diatasi seseorang sendirian. Di rumah sakit, dokter mengotopsi jenazah Yom Hwaran. Kemudian melaporkan pada Sanmi penyebab kematiannya adalah keracunan metanol dan mereka menemukan batu sebanyak 300 gram di perutnya. Dia dipaksa makan ini. Pelaku pasti sangat dendam pada Yom Hwaran.
Detektif Jang Gi-dae melaporkan angka di koran ditulis dengan darah Yom Hwaran, tapi ditemukan DNA darah yang lain di TKP. Itu berarti ada korban yang lainnya. Selanjutnya, Sanmi tiba di rumahnya. Dia melihat foto di TKP pembunuhan Yom Hwaran dan angka di harian Kyunghan. Kemudian menghubungi ruang kendali investigasi. Dia minta artikel yang diterbitkan harian Kyunghan pada 6 Oktober tahun 2000 halaman 19. Selanjutnya, Sanmi melihat lukisan dan membandingkannya dengan foto yang diposting Yom Hwaran saat minum sempen. Ternyata lukisannya sudah diputar. Dong-baek tiba di rumah sakit dan melihat profesor mengidap Alzheimer. Dong-baek beralasan minta nomor telepon keluarga profesor pada perawat. Sehun menemani perawat menghubungi keluarga profesor untuk minta izin memberikan nomor mereka pada Dong-baek. Sementara Kyung-tan berjaga karena Dong-baek mau membaca ingatan profesor. Dong-baek memperlihatkan video dokumenter rekaman wawancaranya, kemudian memegang tangannya. Dong-baek melihat saat wawancara terjadi, seorang gadis menggambar ayahnya yang dibunuh, kemudian menutup telinganya dan terlihat ketakutan. Dong-baek memberitahu gadis di video dokumenter itu membuat gambar yang sama dengan sketsa yang ada di TKP Yom Hwaran. Dong-baek pikir itu gambar Fas. Tiba-tiba profesor bicara. Dia mengatakan Kim So-mi ada di sana saat ayahnya dibunuh. Saat serangan paniknya kumat, tubuhnya bergetar parah dan dia mengulangi doa yang sama, doa malaikat pelindung suci yang selalu melindunginya. Kim So-mi berdoa, tolong lindungi tubuhnya dari mata pisau kejahatan dan bimbing dirinya dalam kebaikan. Setelah itu, Dong-baek memberitahu perawat mereka sudah selesai melakukan penyelidikan. Di parkiran, detektif Lim menunggu mereka keluar. Dari tadi mereka membuntuti Dong-baek. Dong-baek melihat mobil mereka. Saat akan membuka pintu mobil, dia sadar itu bukan gambar Fas. Itu adalah gambar lubang kunci. Gadis itu melihat ayahnya tewas lewat lubang kunci. Dong-baek menyuruh mereka pergi ke gudang dokumen untuk mencari informasi kasus pembunuhan 20 tahun yang lalu, sementara dia akan pergi ke tempat yang lain. Detektif Lim menyuruh Kwon Won-jang masuk ke dalam mencari informasi apa yang Dong-baek lakukan di dalam, sementara dirinya akan mengikuti Dong-baek. Tiba-tiba Dong-baek mengambil mobil mereka. Di jalan, Dong-baek berusaha menghubungi Sanmi, tapi dia tidak menjawabnya. Sanmi berada di depan villa Yom Hwaran. Sanmi masuk ke dalam. Di belakang lukisan, dia melihat ada lubang, kemudian menghubungi ruang kendali investigasi, minta dikirim bantuan ke villa Yom Hwaran. Sanmi mendorong lukisannya, kemudian masuk ke dalam. Dong-baek menghubungi ruang kendali, menanyakan posisi Sanmi, dan memberitahu dia dalam bahaya. Setelah mengetahui dia ada di TKP Yom Hwaran, Dong-baek langsung memutar mobilnya menuju ke sana dan menyuruh mengirim orang ke sana sekarang. Tempat itu adalah perangkap. Ruang kendali mencoba menghubungi Sanmi, tapi dia tidak menjawabnya. Sanmi mengikuti arah panah, kemudian melihat dari lubang kunci. Dia membuka pintunya dan melihat dua patung. Saat patungnya dipegang, ternyata mayat manusia. Kemudian Sanmi membaca doa malaikat pelindung. 20 tahun yang lalu, saat takut mendengar suara guntur, ayahnya meminta Kim So-mi berdoa sambil mengingat ibunya yang sudah meninggal. Ibunya adalah malaikat pelindungnya, jadi setiap kesulitan atau takut, dia harus berdoa. Kemudian Kim So-mi mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan berhasil mendapatkan medali emas. Setelah memberitahu ibunya, Kim So-mi tidur. Dia terbangun karena mendengar suara erangan. Kim So-mi melihat ayahnya ditikam dari lubang kunci. Ada bekas luka di dekat telinga pembunuhnya. Kim So-mi menangis sambil membaca doa malaikat pelindung. Kembali ke Sanmi, tiba-tiba Dong-baek datang. Sanmi bertanya bagaimana dia tahu dirinya ada di sini. Dong-baek memberitahu dia bergegas datang karena mengkhawatirkannya. Ruang kendali memberitahu kalau dia berada di sini. Sanmi masih curiga Dong-baek pelaku pembunuhannya. Dong-baek memberitahu bertemu dengan Profesor Nam Yong-mun. Kim So-mi 20 tahun yang lalu mengganti namanya menjadi Han Sanmi. Sanmi mengira Dong-baek tahu masa lalunya karena membaca ingatannya. Saat Sanmi menahannya memukul Pak Ki-dan, Dong-baek memberitahu dia tidak bisa membaca semua ingatan seseorang hanya dengan sentuhan kecil.
dirinya hanya melihat bayangan samar peristiwa traumatis, bentuknya seperti vas hitam. Lalu saat membaca ingatan Profesor Nam Yong Moon, dia melihat Kim So-mi menggambar bentuk serupa. Dia menyaksikan pembunuhan lewat lubang kunci. Saat itulah dia tahu Kim So-mi adalah Han San-mi. San-mi mengatakan pembunuhnya tahu masa lalunya. Dong-baek memberitahu bukan hanya dia yang dihina oleh pembunuh itu. Pembunuh itu juga menghina masa lalunya. Pembunuh mengincar mereka berdua. Dong-baek memperlihatkan lukisan palu cakar yang dikirim untuk Pak Ki-dan. Kemudian memberitahu bahwa dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia hanya ingat satu hal, seorang wanita sekarat, sangat mirip dengan lukisan ini. Posisi pria yang diinjak oleh malaikat, raut wajahnya sedih, sama dengan raut wajah wanita yang ada di dalam ingatannya. Dan wanita itu mungkin adalah ibunya. Pembunuh itu mengejek satu-satunya ingatannya. Mereka memiliki musuh yang sama. Kemudian Dong-baek melihat mayat yang mereka temukan. Kemudian mengatakan, jika melihat luka di lengannya, mereka saling menyerang satu sama lain. Mungkin pembunuhnya mengatakan hanya satu orang yang akan diampuni. Kemudian tim forensik datang, memeriksa jenazah dan TKP. Selanjutnya San-mi mengajak Dong-baek ke rumahnya. Mereka harus merahasiakan penyelidikannya dari yang lain. Di dinding ruang kerjanya, Dong-baek melihat kasus yang pernah ditangani San-mi. San-mi bertanya kenapa pembunuhnya memakai jasad-jasad itu sebagai umpan dan menghina masa lalu mereka. Apa yang bisa didapat si pembunuh dengan membunuh dan menghina mereka? Pembunuh itu mengungkit pembunuhan yang terjadi 20 tahun lalu. Mereka akan pura-pura mengikuti permainannya sambil mencari kelemahannya. Tiba-tiba dari ruang kendali menghubungi, memberitahu identitas korban yang ditemukan di Villa Yomhwaran. Keduanya berusia 20 tahun. 6 tahun yang lalu, seorang gadis yatim piatu meninggal. Ternyata pembunuhnya adalah mereka berdua. Mereka mengaku membunuh karena cemburu. Gebetan mereka bersikap baik pada gadis itu. Masalah itu terjadi saat keduanya berusia 14 tahun. Karena di bawah umur, jadi mereka tidak dihukum. 5 tahun kemudian tersebar pesan chat. Kedua pelaku mengejek gadis yang sudah meninggal itu. Dan masyarakat menuntut gadis-gadis itu diadili. Tapi tidak ada tindak lanjut dari kepolisian. Dong-baek mengatakan pembunuhnya menyingkirkan iblis dengan cara yang jahat. Guys, ini maksudnya si pembunuh membunuh pelaku kejahatan karena hukum tidak berpihak pada korban dan pelaku kejahatan tidak pernah dihukum. San-mi memberitahu ada kasus seperti ini 20 tahun lalu. Dia memberinya nama kasus pembunuhan eksekutor. San-mi menceritakan tentang kasus ayahnya 20 tahun lalu. San-mi atau Kim So-mi datang menemui detektif bernama Chun Gi-soo. Dia memberikan buku analisis profil pembunuh Kim Yong-guk, ayahnya, yang dia buat sendiri. Kim So-mi memberitahu dirinya meraih gelar magister dalam psikologi kriminal di Amerika, walaupun usianya saat ini masih 17 tahun. Dia mengatakan pelaku pembunuhannya punya bekas luka di telinga kirinya. Kim So-mi minta detektif menggunakan data analisisnya untuk menangkap pelakunya, tetapi detektif tidak mau melakukannya. Selanjutnya, Kim So-mi menemui wartawan bernama Jo Sung-dong. Dia melihat data analisis pelaku yang membunuh ayahnya. Kim So-mi minta bantuannya untuk memeriksa beberapa hal yang akan membantunya menemukan pelakunya. Jo Sung-dong tidak mau. Dia mengatakan dirinya adalah wartawan, bukan detektif. Setelah itu, Kim So-mi menemui detektif Chun Gi-soo lagi. Dia memberitahu pelakunya adalah Jo Sung-dong. Detektif mengatakan tidak mungkin. Dia adalah jurnalis berprestasi dan terkenal. Kim So-mi memberikan bukti lagi. Ada 5 kasus pembunuhan yang serupa, yaitu orang yang dikritik dibunuh. Dan ada kesamaan di kelima kasus itu, yaitu berita eksklusif kelima kasus itu ditulis oleh Jo Sung-dong. Dia selalu tiba di TKP lebih dulu. Setelah pria yang membunuh ayahnya pergi, Kim So-mi menghubungi 119, kemudian berjalan keluar. Di luar, dia melihat Jo Sung-dong, lalu jatuh tidak sadarkan diri. Jo Sung-dong datang lebih cepat dari polisi dan mobil ambulans. Selain itu, ada bekas luka di telinga kiri Jo Sung-dong. Selanjutnya, detektif menangkap Jo Sung-dong dan melakukan interogasi, tapi tidak lama dia dibebaskan. Detektif memberitahu Jo Sung-dong punya alibi. Dia bersama orang lain saat ayahnya dibunuh. Kim So-mi mengatakan alibi tidak penting.
Dia mungkin punya komplotan agar bisa mendapatkan dan menulis berita eksklusif. Detektif mengatakan tidak ada yang mau membunuh untuk mendapatkan berita eksklusif. Dan bekas lukanya Jo Sung-dong dapat saat menjalani wajib militer. Dia juga sudah memeriksa keluar masuk ponselnya, pergerakannya, dan rekam medisnya. Bukan Jo Sung-dong pelakunya. Kembali ke Sanmi, dia memberitahu kasus pertama sang eksekutor tahun 99 di jalur pendakian. Si pelaku menculik dan membunuh orang, namun hukuman mereka tidak sesuai. Mereka dibebaskan setelah 2 tahun. Sang eksekutor membunuh pelaku. Mereka dipotong menjadi 13 bagian sesuai jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Ada 3 saksi dari 6 kasus sang eksekutor, yaitu seorang pria tua, wanita berusia 50 tahun, dan dirinya sendiri. Sanmi memberitahu ayahnya ditikam sebanyak 17 kali. Itu adalah jumlah orang yang tewas karena ayahnya. Dia kemudian memperlihatkan video rekaman di dekat Villa Yomhwaran. Ada mobil dari media siaran yang datang lebih dulu sebelum garis polisi dipasang. Ini pola yang sama dari 20 tahun yang lalu. Keesokan harinya mereka datang ke perusahaan penyiaran TVC. Dong-baek menunjukkan video rekaman mobil siaran mereka yang datang lebih cepat daripada polisi. Sanmi bertanya dari mana mereka mendapatkan informasi. Dong-baek mengatakan pasti dari atasan mereka. Akhirnya mereka diizinkan bertemu dengan presidir TVC yang ternyata adalah Jo Sung-dong. Jo Sung-dong menyambut Dong-baek dengan ramah. Dia mengaku sebagai penggemarnya. Dong-baek bertanya dari mana dia mendapatkan informasi bahwa Pak Ki-dan tewas. Sanmi menebak dia mendapatkan informasinya dari si pembunuh berantai. Dan ini bukan pertama kalinya. Dia melakukan hal yang sama 20 tahun lalu. Mendapatkan berita eksklusif dengan bersekongkol dengan pembunuhnya, atau menyuruh komplotannya melakukan pembunuhan untuk mendapatkan berita eksklusif. Jo Sung-dong menjawab, jika memang dia sudah tahu informasi pembunuhan itu lebih dulu, memangnya kenapa? Dia hanya datang ke TKP saat pembunuhan sudah terjadi. Sanmi mengatakan jika dia melapor, mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang dibunuh 20 tahun yang lalu. Jo Sung-dong memberitahu kasus 20 tahun yang lalu, polisi juga sudah tahu. Mereka sengaja menutupi kasus pembunuhan berantai itu dari publik agar karir mereka tidak hancur. Pelaku pembunuhannya hanya ingin memberitahu dunia bahwa dia menyingkirkan orang-orang yang pantas mati. Walaupun dirinya tidak setuju, tapi dia membutuhkan berita eksklusif sebagai wartawan, kemudian menyuruh mereka pergi. Di mobil, Kyung-tan memberitahu tidak ada berkas kasus ayah Kim So-mi 20 tahun lalu di gudang dokumen. Dong-baek bertanya siapa yang memimpin penyelidikannya. Kyung-tan menjawab, wakil pimpinan Lee Sin-wong. Di rumah Sanmi, dia mengatakan mungkin saja 20 tahun lalu wakil pimpinan Lee menutupi kasus pembunuhan karena dia bisa melihat semuanya dengan sumber daya melimpah. Dong-baek mengajaknya menyelidiki wakil pimpinan Lee. Sanmi memberitahu wakil pimpinan Lee memiliki pasukan khusus dan memiliki koneksi dengan Bin. Mereka akan tertangkap lebih dulu sebelum menemukan bukti. Dong-baek memutuskan untuk fokus mengejar sang eksekutor. Dan satu-satunya saksi yang melihat sang eksekutor sekarang adalah Sanmi. Dong-baek meminta izin untuk membaca ingatannya. Awalnya Sanmi menolak. Dong-baek meyakinkannya untuk memeriksanya kembali. Mungkin dia melewatkan sesuatu. Akhirnya Sanmi mengizinkannya. Dong-baek melihat pria itu menikamnya dan memakai topeng silikon yang biasa dipakai artis film sebagai riasan efek khusus. Kemudian Dong-baek menyentuh lengan Sanmi lagi untuk mencari tahu apakah ada orang lain di TKP. Dong-baek melihat wartawan Jo Sung-dong. Setelah Kim So-mi jatuh, dia melihat juru kamera Jo Sung-dong ada di TKP. Sanmi menghubungi ruang kendali investigasi. Mereka memberitahu juru kamera itu bekerja selama 2 tahun dengan Jo Sung-dong. Waktunya sesuai dengan pembunuhan berantai 20 tahun lalu. Dia bekerja di film sebagai penata rias efek khusus sebelum bekerja dengan Jo Sung-dong. Setelah berhenti kerja dengan Jo Sung-dong, dia pindah ke Cina dan baru kembali 2 bulan yang lalu ke Korea. Villa yang dia tempati sekarang hanya berjarak 20 menit jalan kaki dari Villa Yomhwaran. Mereka tiba di villa sang juru kamera. Saat akan memencet bel, tiba-tiba muncul seseorang berjalan menuju ke arah mereka.
Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.